Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi penting PKH hari ini, tanggal 17 November tahun 2021. Ada agenda penting terkait dengan bantuan PKH, supaya bantuan PKH ini bisa tepat jumlahnya, sahabat YouTube. Nah, kira-kira ini informasi selengkapnya seperti apa? Tentu yang jelas ada kaitannya dengan pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2022 nanti, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan bantuan PKH hari ini tanggal 17 November tahun 2021. Ada agenda penting terkait dengan bantuan PKH supaya bantuan PKH ini bisa tepat jumlahnya, sahabat YouTube. Tentunya terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2022 nanti, sahabat YouTube. Per hari ini sudah mulai banyak bantuan PKH yang cair ya, sahabat YouTube, yang sudah masuk saldonya ke kartu KKS para keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Dan untuk wilayah dampingan kita di wilayah Kabupaten Banyuwangi, khususnya dampingan kita ya sahabat YouTube, ini juga bantuan PKH-nya sudah mulai masuk. Padahal SP2D ini turunnya 3 hari sebelumnya ya sahabat YouTube, dan baru masuk sekitaran tadi malam, dan hari ini sudah mulai banyak yang masuk sahabat YouTube. Sahabat YouTube, namun didapati juga ada beberapa KPM yang nominal bantuannya ini masih belum sesuai ya sahabat YouTube, karena mungkin ada ART komponen PKH-nya yang masih belum masuk hitungan PKH, ataupun yang memang belum tercatat di DTKS. Karena saat ini pencairan bantuan PKH ini yang menjadi patokan adalah data DTKS ya sahabat YouTube. Jadi data DTKS ini harus valid, harus padan dengan Dukcapil sahabat YouTube. Dan kemarin pada tanggal 8 November tahun 2021, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial dan Keluarga telah mengirimkan surat ke seluruh SDM PKH di Indonesia bahwasanya terkait dengan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang memang ada perubahan data. Ya misalkan yang sudah saya ceritakan di depan tadi, misal ada komponen yang belum masuk hitungan, ataupun yang naik jenjang, ataupun yang pindah alamat, atau yang sudah meninggal, atau yang dulunya hamil kemudian sudah melahirkan dan ada balitanya. Jadi yang hal-hal seperti itu harus dimutakhirkan karena nantinya akan mempengaruhi bantuan PKH sahabat itu. Dan apabila ada ART ya atau komponen yang belum masuk hitungan PKH karena belum tercatat di DTKS, maka sahabat YouTube semua bisa lapor ke desa, ke operator 6NG ya sahabat YouTube, agar data si KPM yang ataupun data ART yang masih belum masuk DTKS bisa dimasukkan ke dalam DTKS sahabat YouTube ya. Jadi seperti itu. Jadi kemarin per tanggal 8 November hingga waktu yang masih belum ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, saat ini para SDM PKH, pendamping PKH lagi sibuk-sibuknya melakukan pemutakhiran data KPM PKH dan juga melakukan pelaporan terkait dengan graduasi alami yang sudah dilakukan baik aplikasi EPKH di tahap 3 kemarin. Ternyata di tahap keempat ini masih masuk datanya ya, masih masuk bantuan PKH-nya. Jadi ini harus dilaporkan ulang. Tentunya proses pemutakhiran data ini masih belum bisa dilakukan by aplikasi EPKH, namun dilakukan secara manual ya sahabat itu melalui Microsoft Excel yang nantinya akan dikirim secara berjenjang ke Dinas Sosial, kemudian ke Dinas Provinsi, dan langsung ke Kementerian Sosial Republik Indonesia sahabat itu. Jadi tentu pemutakhiran data ini sangat penting
utamanya bagi KPM PKH yang memang datanya ada perubahan, supaya bantuan PKH yang diterima nanti di tahap 1 tahun 2022 bisa sesuai, bisa tepat jumlahnya, sesuai dengan komponen yang dimiliki, komponen yang terupdate sesuai dengan KK kartu keluarga terbarunya, sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan saya doakan bagi sahabat YouTube semua yang hingga saat ini dana bantuan PKH-nya masih belum masuk ke dalam kartu KKS-nya, ataupun namanya masih belum masuk di dalam SP2D hingga termin ketiga ini, ataupun hingga gelombang ke-9 ini, sahabat YouTube semua harap bersabar. Semoga bantuannya namanya bisa masuk ke dalam SP2D dengan segera ya sahabat YouTube. Karena perlu diketahui bersama, hingga nanti ya sahabat YouTube akhir tahun bulan Desember tahun 2021, proses pencairan bantuan PKH ini akan terus dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tentu penyaluran bantuan PKH ini mengacu pada nama-nama KPM yang sudah di-SK-kan dan diterbitkan SP2D-nya sahabat YouTube. Dan ini akan terus dilakukan karena pemenuhan ataupun penggenapan kuota 10 juta KPM PKH, dan tentunya nanti akan ada KPM baru penggenapan 10 juta KPM PKH. Tentunya ini harus para SDM PKH harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini ya sahabat YouTube, karena saat ini untuk mempercepat ya, karena proses percepatan penyaluran bantuan PKH, maka validasi KPM PKH yang baru ini tentu dilakukan by system ya sahabat YouTube, bukan validasi by lapangan, tapi menggunakan validasi by system. Dan ini juga banyak kelemahannya seperti yang terjadi di tahap 2 dan juga di tahap 3. Ini banyak KPM PKH hasil validasi by system yang sudah ditetapkan sebagai KPM PKH, namun setelah di cross check di lapangan ternyata si KPM ini sudah meninggal, tidak ditemukan, bahkan ada yang tidak memiliki komponen PKH sahabat YouTube. Dan ini harus dilaporkan ke pusat yang melalui momen pemutakhiran seperti ini sahabat YouTube. Karena ini apabila dibiarkan tentu bisa menimbulkan kecemburuan sosial, karena pastinya masyarakat di bawah ini mengatakan, wah yang sana itu tidak memiliki anak sekolah kok dapat, yang sini punya anak sekolah tapi tidak dapat, yang sana ekonominya lebih rendah tidak dapat, tapi yang sana lebih kaya atau ekonominya lebih mendingan kok justru dapat. Nah, jadi ini kan menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh sebab itu SDM PKH tentu harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Jadi ketika ditemukan validasi by system tidak sesuai dengan bantuan PKH yang bersyarat ya, karena bantuan PKH ini bersyarat, apabila tidak ditemukan syaratnya, tidak memenuhi syarat, ya harus dilaporkan ke pusat bahwasanya KPM tersebut tidak layak mendapatkan bantuan PKH sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, kembali lagi saya ingatkan, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua apabila nanti ke depan kita mengupdate video-video informasi-informasi terbaru, sahabat YouTube semua tidak ketinggalan ya sahabat YouTube. Dan tentunya hingga akhir tahun 2021 ini target kita bisa memenuhi 200.000 subscriber. Apabila tembus target tersebut, insya Allah kita dari tim channel Diari PKH akan mengadakan giveaway yang total hadiahnya tentunya adalah jutaan rupiah sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu saja informasi pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.